Oke, selamat pagi teman-teman penggemar Biwan. Kembali berjumpa dengan saya. Kebetulan kali ini saya akan membagikan tentang item-item perhitungan keuntungan ala Biwan. Jadi beberapa podcast sebelumnya kita sudah melihat dari fotokopi, dari ruang siswa, dari Biwan House, kemudian Biwan Mart dengan kegilaan-kegilaan mereka ya. Nah, jadi sekarang kita sedikit lebih serius ini, agak serius untuk masalah eh, bagaimana Biwan menghitung keuntungan. Karena ini sesuatu hal yang penting ya. Menurut saya ini penting karena bisnis itu ya tentunya adalah mencari keuntungan buat buat owner untuk memiliki bisnis itu otomatis mencari keuntungan. Nggak ada bisnis kok hanya sekedar menjalankan sebuah kegiatan tanpa ada niat untuk mencari keuntungan. Pasti itu selalu muaranya adalah mencari keuntungan. Terus kemudian ada juga orang yang sekedar hanya untuk apa namanya bisnis hanya untuk membantu orang lain bisa-bisa saja sah-sah saja, tetapi membantu orang lain itu bagian dari keuntungan juga buat orang tersebut ya. Jadi keuntungan itu bukan berarti hanya sekedar uang saja, tetapi banyak hal. Kita bisa membantu orang lain itu bagian dari keuntungan. Kita merasa berguna untuk orang lain itu bagian dari keuntungan. Terus kemudian kita ada tambahan uang dari bisnis itu bagian dari keuntungan. Tapi secara umum, secara rata-rata adalah orang ingin mendapatkan sebagian pemasukan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Itu salah satunya itu. Kemudian salah satu apa namanya ya? Sebentar, kita ngeteh dulu. Ini mereknya nggak nampak kan ya? Ini teh celup biasa. Jadi salah satu kunci sehingga bisnis itu bisa bertahan adalah yang pertama tentunya adalah bisnis itu untung harusnya kan gitu. Tetapi sebelum proses untung itu ada proses-proses yang lain yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah yang paling utama adalah memastikan bahwa karyawan itu loyal untuk bekerja dengan kita. Gimana karyawan itu bisa loyal dengan kita? Banyak hal. Salah satunya satu masalah gaji. Otomatis gaji harus cukup buat mereka. Kemudian masalah kenyamanan dalam bekerja, terus merasa tenang, merasa aman dan seterusnya. Banyak hal yang membuat karyawan itu menjadi loyal. Tetapi secara umum rata-rata adalah masalah benefit gaji. Walaupun kalau kita tanya sama orang per masing-masing orang, biasanya mereka ya tergantung masalah kenyamanan dalam bekerja dan lain-lain. Tapi semua itu sebenarnya muaranya adalah masalah gaji. Apakah mereka layak digaji dengan effort yang telah mereka lakukan. Itu salah satunya. Yang kedua ya otomatis ada perlakuan yang adil buat mereka dan seterusnya. Artinya perlakuan yang adil itu ketika ada orang yang punya effort lebih ya akan dapat gaji lebih. Ketika apa namanya punya tanggung jawab lebih dia akan dapat gaji yang lebih. Itu namanya perlakuan yang adil. Hal-hal seperti itulah yang membuat karyawan itu loyal. Untuk di Biwan sendiri, salah satunya adalah untuk membuat karyawan loyal dengan Biwan. Salah satunya adalah kita dengan membagi keuntungan kita ke teman-teman karyawannya. Tetapi sekaligus di situ tidak hanya sekedar membagi, tetapi di situ ada hitung-hitungan yang otomatis itu akan menjadi adil buat semuanya, adil buat perusahaan, buat Biwan, dan adil juga buat karyawan yang bekerja di Biwan. Seperti itu. Oke, ini di layar monitor sudah saya perlihatkan ada perhitungan keuntungan ala Biwan.
Ini nilainya acak aja ya ini. Saya nggak mengambil nilai yang benar di B1 nggak, tetapi ini simulasi saja. Nanti kalau melihat nilai yang sebenarnya di B1 nanti teman-teman nanti kaget nanti yang melihat pemirsa. Pemirsa akan kaget nanti. Nah, ini jadi item di sini nomor ini hanya sekedar untuk menerangkan lebih, misalnya ada formula di sini B1 dikurangi A B2. Nah, ini untuk penamaan itu. Terus kemudian item-itemnya ini. Ternyata kok itemnya banyak sekali ya. Memang inilah di B1 ini kita ada beberapa item seperti ini yang kita gunakan untuk memastikan keadilan buat semuanya. Adil buat B1, adil juga buat teman-teman karyawan, dan untuk yang pengelola itu maksudnya ya manajer, ada manajer, ada direktur, itu juga adil juga buat mereka. Oke, langsung saja. Ini simulasi saja, contohnya modal awal 100 juta. Modal awal 100 juta, modal akhir 200 juta. Apa itu modal awal? Modal awal itu biasanya dicek dari modal akhir bulan sebelumnya. Jadi mau bulan sebelumnya misalnya tanggal 31 Januari itu menjadi modal awal bulan Februari. Jadi modal akhir Januari tanggal 31 itu dihitung semuanya. Dari total aset, penambahan aset. Misalnya aset sebelumnya nilainya 20 juta, kemudian dalam bulan itu ada proses pembelian itu naik jadi 25. Asetnya itu dibeli dari uang pemasukan misalnya. Tetapi kalau aset itu dibeli dari bunga bank, ya tidak akan menambah nilainya. Jadi modal awal itu dihitung dari itu semua. Terus kemudian modal akhir semuanya dihitung semua. Kemudian muncul selisih antara modal akhir dikurangi modal awal. Itulah yang disebut dengan keuntungan kotor. Keuntungan kotor awal. Keuntungan yang didapat selama 1 bulan itu. Jadi ini kan pasti nilai di bank atau hasil dari pendapatan harian yang dikumpulkan itu akan menambah modal tersebut sehingga disebut dengan modal akhir. Nah, modal akhir dikurangi modal awal itu disebut keuntungan. Kemudian ada pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu misalnya untuk gaji karyawan, untuk gaji, untuk listrik, dan lain-lain. Itu pengeluarannya adalah 25 juta. Maka keuntungan kotor modal akhir dikurangi modal awal dikurangi pengeluaran sama dengan 75 juta. B1 dikurangi A dikurangi B2. B1 dikurangi A dikurangi B2. Itu disebut keuntungan kotor ini. Dapatlah keuntungan kotor katakanlah 75 juta. Ini simulasi ya, nilai-nilai di sini simulasi, tetapi ini ada pakai formula nih, formulanya ini. Oh, nggak nampak ya. Bentar. Jadi keuntungan kotor adalah dari modal akhir dikurangi modal awal dikurangi pengeluaran ketemu keuntungan kotor. Nih. Sebentar, kok C1 ya, sebentar saya cek lagi. Modal akhir dikurangi modal awal dikurangi pengeluaran. Sama dengan 75 juta. Oke, dari keuntungan kotor. Ini keuntungan kotor, katakanlah keuntungan kotor yang pertama ya, 75 juta. Apakah 75 juta itu menjadi milik owner? Tunggu dulu. Nah, dari 75 juta ini, kita ada beberapa item yang dimana di situ adalah untuk memanage B1 dengan lebih baik. Ada penurunan barang tetap. Penurunan barang tetap itu
adalah nilai dari aset kita yang bergerak. Misalnya nih fotokopi ya, fotokopi kita punya 2 mesin fotokopi, ada 4 mesin fotokopi, ada 3 mesin printer, ada PC, 4 buah. Dari semua itu masing-masing dihitung penurunan barang tetap. Penurunan barang tetap itu hitungannya adalah misalnya begini. Fotokopi misalnya, fotokopi nilainya 30 juta. 30 juta itu penurunannya selama katakanlah 5 tahun. Artinya 5 tahun itu ada sekitar 60 bulan. 12 kali 5 kan 60 bulan. 60 berarti per bulannya adalah 30 juta dibagi 60. Dapatnya penurunannya adalah 500.000 per mesin fotokopi. Mesin fotokopinya ada berapa? Ada 4. 500 kali 4. Berarti 2 juta. Nah, total dari penurunan barang tetap tersebut, katakanlah ini menjadi 10 juta. Ini namanya juga simulasi, jadi nilainya ya kita hanya simulasi saja nih, 10 juta. Jadi penurunan barang tetap seperti itu cara menghitungnya ya. Berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi tujuannya apa? Kenapa kita harus ada penurunan barang tetap? Karena gini, setiap barang-barang yang dipakai untuk produksi pasti suatu saat akan rusak atau harus diganti. Maka penggantinya itu adalah penurunan barang tetap. Jadi penurunan barang tetap akan dikumpulkan oleh bagian keuangan, ditabung dalam suatu bank, itu sebagai penurunan barang tetap. Jadi ketika ada mesin fotokopi rusak atau harus diganti, atau waktunya memang sudah habis dan dia katakanlah reliability-nya sudah di bawah 95% jauh, waktunya harus ganti, ya itu uang dari penurunan barang tetap itu dipakai untuk membeli barang tersebut. Printernya rusak, PC-nya rusak, misalnya begitu, itu menggunakan penurunan barang tetap. Sekarang pertanyaannya adalah ketika misalnya penurunan barang tetap baru terkumpul katakanlah 10 juta. Sementara mesin fotokopi sudah rusak dan tidak bisa dipakai dan harus diganti katakanlah. Nah, penurunan barang tetap ini juga untuk mengevaluasi apakah karyawan itu menggunakan mesinnya itu dengan baik atau tidak. Karena kalau dia menggunakan mesinnya dengan baik, otomatis barangnya akan awet. Nah, sekarang kalau misalnya baru terkumpul 10 juta mesinnya sudah rusak harus minta ganti, artinya barang yang harusnya belum berakhir masa pakainya, tetapi sudah rusak karena bisa jadi pemakaian dari karyawan nggak benar, bisa jadi, atau karena kesalahan beli di awal, bisa jadi kesalahan pembelian itu juga oleh karyawan juga, artinya ya itu impactnya ke karyawan juga kan. Artinya dari penurunan barang tetap itu kita juga bisa mengevaluasi apakah kinerja karyawan kita ketika menggunakan aset-aset kita sebagai barang produksi itu dilakukan dengan baik atau enggak, pemeliharaannya dengan baik atau enggak. Biasanya kalau itu dilakukan dengan baik, pemeliharaannya dengan baik, maka umur dari barang tersebut juga akan lama. Biasanya akan menembus waktu dari penurunan barang tetap itu. Misalnya fotokopi 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun baru fotokopi itu baru minta ganti. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau istilahnya karyawannya slordah, tidak loyal dan akhirnya memakai alat itu kemproh itu nutup pintu mesin foto langsung pukul brak brak ya akan sebentar saja akan rusak dan ini menjadi analisa buat itu juga untuk menganalisa perilaku dari karyawan kita apakah dia istilahnya gemi atau eman-eman terhadap aset kita atau enggak kan gitu. Kalau gemi atau ya artinya itu pasti akan penurunan barang tetap itu pasti tidak akan tekor. Ketika waktunya harus ganti pasti uangnya pasti ada kan gitu. Kumpulan dari penurunan barang tetap setiap bulan itu. Oke.
Itu penurunan barang tetap, artinya itu menganalisa perilaku dari karyawan kita. Kemudian kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan itu kalau dari kita itu menggunakan formula 15% dari keuntungan kotor. Jadi 75.000, ini tengok formulanya C6, C6, 75.000 kali 15%, ketemunya hanya 11, 250.000. Kesejahteraan karyawan ini juga akan dikumpulkan oleh bagian keuangan, akan otomatis ini akan ditabung juga semua. Akan dikeluarkan ketika dibutuhkan. Kesejahteraan karyawan itu untuk apa? Satu, untuk tunjangan hari raya. Kedua, untuk seragam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk apa namanya, seragam. Kemudian yang ketiga untuk gaji ke-13 atau ke-14. Gaji ke-14 lah, gaji ke-13 adalah THR. Seperti itu. Jadi kesejahteraan karyawan ini akan dikumpulkan terus ketika butuh seragam kerja, ngambilnya dari kesejahteraan karyawan. Terus butuh tunjangan hari raya, ngambilnya dari kesejahteraan karyawan. Jadi kalau kesejahteraan karyawan ini misalnya nilainya sangat besar, bisa menjadi 3 kali lipat dari tunjangan dari gaji karyawan. Bisa saja dari ini kita bisa menilai, oh performa karyawan bagus. Ini bisa kita memberi tunjangan hari raya misalnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali dan seterusnya. Terus kemudian ketika di akhir tahun ternyata kesejahteraan karyawannya masih sisa nih, masih cukup untuk dibagikan ke karyawan. Otomatis itu akan akan dibagikan menjadi gaji yang ke-14. Artinya di akhir tahun selain gaji bulanan di bulan Desember, ada gaji yang ke-14 sebagai bonus lah istilahnya begitu. Tetapi gimana kalau kesejahteraan karyawan ternyata dapatnya sedikit? Kesejahteraan karyawan bisa sedikit kalau keuntungannya sedikit. Artinya ya performa karyawan kan menjadi berkurang. Performa karyawan kurang lah istilahnya, nggak bagus sehingga menghasilkan keuntungan yang sedikit. Kalau ini keuntungan sedikit ya efeknya ya mungkin untuk seragam karyawan biasanya 1 tahun bisa 2 kali ganti, ini enggak. Ya diirit-irit lah diirit-irit biar seragamnya itu awet, nggak ganti dalam tahun itu karena memang nggak ada uang untuk mengganti itu. Kenapa nggak ada uang? Keuntungannya kecil. Kenapa keuntungannya kecil? Bisa jadi performa dari karyawan kita nggak bagus kan. Artinya itu balik lagi. Terus kemudian kalau sampai sama sekali kurang dari penghasilan dari untuk membayar tunjangan hari raya. Idealnya memang ketika itu kurang, perjanjian awal ya karyawan tidak akan dapat tunjangan hari raya. Tetapi ini di BUMN belum pernah terjadi kasus seperti itu. Pasti dari kesejahteraan karyawan kita masih bisa untuk membagi tunjangan hari raya. Kecuali di masa pandemi kemarin. Masa pandemi kemarin benar-benar luar biasa buat BUMN. Pemasukannya nol, sementara pengeluarannya ada terus. Sehingga otomatis ya kesejahteraan karyawan yang namanya pemasukan nggak ada ya otomatis rugi. Kesejahteraan karyawan akan nol kan. Nah saat itu memang akhirnya ya kebijaksanaan dari kita sebagai owner ya tetap membagi tunjangan hari raya, tetapi ya tidak kalau nggak salah itu cuma satu kali gaji pokok kalau nggak salah seperti itu, tidak bisa menggaji lebih. Tetapi sebenarnya idealnya ini untuk melihat performa dari karyawan sendiri. Apakah kalau misalnya dia sampai tidak bisa membagi tunjangan hari raya, itu berarti benar-benar performa dari karyawan kita atau usaha kita itu benar-benar nggak bagus. Oke. Terus kemudian promosi. Kenapa promosi itu perlu dimasukkan di sini ya? Karena memang
kita harus menyimpan sedikit uang untuk promosi, karena promosi itu sesuatu yang penting. Nah, promosi itu dari kita adalah 5% dari keuntungan kosong kita ambil. Jadi promosi ini juga kita tabung. Jadi ketika waktunya kita butuh promosi atau misalnya ada apa namanya istilahnya permintaan sumbangan dari sponsor untuk kita menjadi sponsor, misalnya dari sekolahan A, sekolahan B itu kadang-kadang masuk ke kita. Nah, itu bagian dari promosi itu. Nah, uang dari promosi itulah yang kita keluarkan. Jadi kalau promosi itu uangnya nggak ada, ya kita nggak akan jadi sponsor, nggak akan berpromosi kan. Artinya ini menjadi dasar pemikiran dari manajer masing-masing cabang untuk bisa memberikan uang promosi atau enggak. Dan itu tidak harus persetujuan dari owner atau direktur dan lain sebagainya. Misalnya kalau dia cuma mau ngasih sumbangan untuk apa namanya untuk sebuah acara 300.000, ya nggak perlu kita harus sampai ke direktur dan seterusnya. Cukup diselesaikan oleh manajer yang bersangkutan. Tapi kalau di atas 1 juta, kalau dari tempat kita itu harus ada persetujuan dari direktur. Pengeluaran di atas 1 juta. Kalau pengeluaran di atas 5 juta, harus ada persetujuan dari owner atau pemilik atau saya sendiri. Begitu. Nah, tetapi sebelum mengajukan itu, manajer cabang masing-masing harus paham berapa dana promosi yang ada. Kalau dia nggak punya dana promosi, terus kemudian hanya mengajukan, terus meminta uang dana promosi, katakanlah minta 5 juta, sementara uang promosi nggak nyampe 5 juta, itu sebuah kekonyolan kalau dia meminta itu. Mestinya ketika dia melihat, oh dana promosi ada 10 juta katakanlah, dia mau berpromosi 5 juta. Nah, itu baru apa namanya baru bisa mengajukan ke kita. Ya, itu. Jadi promosi dengan adanya apa namanya apa ya namanya ini ya amplop promosi, itu kita bisa menganalisa kapan kita harus berpromosi dan kapan kita. Nah, ini sepertinya akan cukup lama pembahasan masalah perhitungan keuntungan ala B1. Akan kita lanjutkan di part kedua untuk sampai total ke semuanya. Oke, kita lanjutkan di part kedua. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.